Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Dan kali ini atau malam ini kita mencoba untuk melanjutkan sebenarnya pemikiran David Hall tentang demokrasi global. Pada bagian kedua ini kita akan mencoba sebenarnya menjelaskan tentang dasar pemikiran demokrasi dan nilai-nilai universal yang mendorong kerjasama semakin erat secara global. Teman-teman sekalian, saya sedikit ulang pada bagian pertama kita sudah menjelaskan tentang regulasi ekonomi internasional yang lebih adil, bagaimana bisa itu dilakukan, dan kemudian misalnya David Hart mengharapkan kontribusi yang sangat penting terhadap pemikiran politik internasional pada masa sekarang ini, karena memang dia mengungkapkan perhitungan berbagai macam masalah demokrasi dalam hal-hal yang berkaitan dengan tatanan global. Pokok-pokok pikiran yang dikemukakannya penting sekali bagi demokrasi dan bagaimana misalnya kerjasama antara global itu secara ekonomi, kerjasama politik dan demokrasi dan lain-lain. Dan bagaimana misalnya kerjasama itu bisa dilakukan secara lebih adil. Dan keadilan itu diharapkan sebenarnya bisa membentuk tatanan dunia yang lebih adil dan demokratis. Teman-teman sekalian, pada bagian kedua ini sebenarnya kita akan mencoba menjelaskan tentang dasar pemikiran demokrasi dan nilai-nilai universal yang dianggap bisa mendorong kerjasama secara global itu. Dasar pemikiran yang menyatakan bahwa demokrasi merupakan nilai universal dan dapat mendorong kerjasama global dijelaskannya berdasarkan hal-hal berikut. Yang pertama dia mengatakan nilai keadilan dan partisipasi. Jadi teman-teman sekalian, kalau misalnya dijelaskan tentang nilai keadilan dan demokrasi dan partisipasi, itu berarti bahwa demokrasi dipandang sebagai nilai yang mendasar dan universal karena menekankan prinsip keadilan, partisipasi politik, dan penghargaan terhadap hak asasi manusia, penghargaan terhadap kesetaraan, dan nilai-nilai ini dianggap relevan dan berlaku untuk semua manusia tanpa batas dan tanpa membedakan batasan geografis dan budaya. Saya pikir cukup jelas sebenarnya argumen yang pertama ini. Dan yang kedua dikatakan adalah apa yang disebut dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Teman-teman sekalian, sebenarnya ini penting. Bukan hanya misalnya hubungan antara satu negara dengan orang lain, tapi juga misalnya pada satu negara. Di Indonesia, permasalahan prinsip transparansi dan akuntabilitas ini yang sangat kurang. Ya, jadi hampir semua sekarang kita lihat misalnya bagaimana misalnya akuntabilitas terhadap permasalahan-permasalahan nasional. Bagaimana misalnya permasalahan transparansi dan akuntabilitas misalnya tentang IKN. Dan sekarang itu menjadi permasalahan yang perbincangan yang sangat-sangat luas di dalam masyarakat kita. Jadi permasalahan ini sebenarnya sebelum kita misalnya mengajukan dan meminta misalnya kerjasama, partisipasi, transparansi misalnya dengan negara lain, tentu mau tidak mau misalnya yang seperti yang diinginkan oleh David Hall ini, bagaimana misalnya satu negara itu memang lebih dulu membuktikan adanya prinsip transparansi dan akuntabilitas sehingga misalnya negara lain itu juga bisa mempercayai kerjasama dengan negara-negara kita. Teman-teman sekalian, jadi demokrasi menekankan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan politik dan keputusan politik dalam arti kerjasama secara global. Prinsip ini dianggap penting untuk mengurangi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Karena korupsi dan penyalahkekuasaan itu sebenarnya dua hal yang tidak bisa dipisahkan, sehingga dua hal ini bisa dihindari. Itu akan mendukung tumbuhnya kerjasama yang lebih jujur dan saling percaya antara satu negara dengan negara lain. Teman-teman sekalian, apalagi kalau misalnya sekarang kita mencoba untuk misalnya melihat adanya hubungan antara Cina dengan Indonesia. Masyarakat kita banyak sekali yang sebenarnya tidak begitu merasa ada hubungan yang bisa kerjasama secara adil dan terpercaya. Teman-teman sekalian, ini menjadi masalah sebenarnya bagi kita sendiri dan juga mungkin bagi masa depan bangsa dan negara ini. Teman-teman sekalian, jadi kita perlukan misalnya transparansi itu. Dan kemudian hal itu misalnya akan menumbuhkan kerjasama yang lebih jujur dan adil, saling percaya secara global. Dan yang ketiga di sini dikemukakan ya oleh David Hall. Saya sebenarnya mengambil pemikiran ini dan mencoba untuk misalnya mengambil intisari dari pemikiran David Hall. Dan pada prinsip yang ketiga ini dikatakan adanya yang disebut dengan resolusi konflik dan
pada resolusi konflik itu dikatakan bahwa demokrasi dianggap sebagai satu cara yang efektif untuk menyelesaikan berbagai masalah yang berkaitan dengan konflik, baik di tingkat nasional maupun internasional. Teman-teman sekalian, jadi kepercayaan antara satu negara dengan lain, kepercayaan misalnya antara beberapa kelompok negara dan kelompok negara lain itu adalah satu hal yang sangat penting untuk bisa menyelesaikan resolusi konflik. Teman-teman sekalian, jadi melalui proses yang demokratis, kemudian ada perbedaan pendapat dapat diutarakan secara damai dan solusi, itu sebenarnya bisa dilakukan melalui dialog dan negosiasi yang berjalan setara untuk bisa menemukan penyelesaian terhadap masalah-masalah yang muncul atau terhadap masalah yang kita sebut tadi istilahnya dengan resolusi konflik. Teman-teman sekalian, ini yang akan sebenarnya sebaiknya dilakukan seperti apa yang dikemukakan oleh David Hall itu. Dan yang keempat, yang mengatakan perlunya pemahaman bersama dan saling solidaritas. Teman-teman sekalian, kita sepertinya sulit sekali misalnya untuk bisa melakukan pemahaman bersama dan solidaritas. Saya tidak tahu, ya misalnya bagaimana misalnya kita bisa melakukan pemahaman bersama antara negara-negara ASEAN saja. Antara misalnya Indonesia, Singapura, atau misalnya beberapa negara lain misalnya, yang kita anggap sebenarnya kita memang dekat sekali berhubungan secara geografis dan politik, tetapi mungkin saja sebenarnya hampir atau kurang sekali pemahaman bersama solidaritas antara satu negara dengan negara lain. Jadi pemahaman bersama dan solidaritas mendorong demokrasi itu di berbagai negara untuk membentuk pemahaman dan saling pemahaman bersama dan nilai-nilai demokrasi untuk bisa memperkuat hubungan dan solidaritas di antara mereka secara global. Ini menjadi dasar untuk kerjasama lintas batas yang lebih kuat dalam menangani isu-isu yang global. Teman-teman sekalian, pada bagian ini sebenarnya kita bisa melihat bagaimana misalnya ya masa-masa yang berkaitan misalnya dengan isu-isu global, seperti perubahan iklim, misalnya permasalahan ekologi, permasalahan misalnya tentang perusakan hutan, penanganan internasional lain atau konflik bersenjata seperti yang terjadi di Papua. Kita sering sekali misalnya masalah yang dianggap sebenarnya tidak terlalu besar, tapi tidak pernah terselesaikan dengan baik. Saya tidak tahu di mana masalahnya, dan saya pikir itu memang mestinya sebelum kita misalnya melakukan kerjasama yang baik dengan hubungan negara lain, ya negara lain itu sudah bisa melihat paling tidak untuk kita, negara kita sendiri, kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Teman-teman sekalian, oleh karena itu sebenarnya kalau kita coba mempelajari pemikiran dari David Hall ini, dia memberikan sumbangan yang sangat berarti. Oleh karena itu, pandangan bahwa demokrasi adalah nilai universal. Betapapun misalnya kita lihat sekarang, misalnya negara itu dalam pelaksanaannya memang otoriter, tetap dia mengatakan bahwa dia adalah negara universal yang melakukan misalnya demokrasi, dan kemudian itu sebenarnya supaya salah satu upaya untuk menunjukkan bahwa demokrasi itu memang berlaku secara universal dan dihargai oleh negara-negara lain juga. Jadi teman-teman sekalian, tadi kita katakan bahwa demokrasi didasarkan pada keyakinan dan bahwa prinsip-prinsip demokrasi itu memiliki relevansi yang sifatnya universal dan dapat menjadi fondasi bagi tatanan global yang lebih adil, damai, dan partisipatif. Teman-teman sekalian, jadi kita sekarang melihat luasnya pemikiran dari David Hall ini, dan kita bisa melanjutkan pada bagian berikutnya tentang masalah demokrasi dan tidak kesesuaian pemikiran. Teman-teman sekalian, jadi kalau misalnya kita mengatakan tadi masalah-masalah bagaimana supaya demokrasi dan kerjasama global itu bisa terjadi dengan baik, maka sekarang kita hanya menjelaskan bagaimana masalahnya jika pemerintah dan demokrasi itu tidak seperti yang diperkirakan oleh hal-hal yang disebutkan di atas, tapi misalnya demokrasi yang terjadi dalam bentuk yang pertama misalnya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Teman-teman sekalian, ini adalah tidak ini luar biasa korupsinya. Kalau nggak salah katanya korupsi di lingkungan polisi itu termasuk nomor 1 di lingkungan ASEAN. Padahal mestinya kan mereka menjaga supaya jangan korupsi itu bisa terjadi. Teman-teman sekalian, saya sebenarnya merasa miris juga karena saya adalah
termasuk salah seorang pengajar di PTIK, program doktor ilmu kepolisian. Dan saya selalu juga mengungkapkan bahwa kita memang harus hati-hati dan mencoba untuk bisa melakukan tugas itu sebaik mungkin. Tapi kondisi lingkungan itu memang memungkinkan mereka juga untuk terpengaruh oleh lingkungan yang memang kita lihat hampir di semua bagian itu melakukan hal-hal yang kita sebut tadi dengan korupsi itu. Teman-teman sekalian, jadi korupsi dan penyalahkekuasaan itu merupakan ya masalah ya demokrasi yang sulit sekali memang kita hilangkan, apalagi misalnya kalau kita lihat tidak ada begitu kemampuan yang sangat luas, yang sangat kuat misalnya dari pemerintah. Jadi pemerintahan demokratis dapat tetap mengalami masalah-masalah korupsi itu, dan itu sebenarnya merupakan penyalahgunaan kekuasaan yang bisa melemahkan penegakan hukum yang efektif dan kelemahan dalam sistem pengawasan dan keterlibatan elit politik yang korup. Tadi saya katakan memang ini mungkin yang sulit untuk dihilangkan karena memang saling ada dukungan, mulai dari misalnya pemerintah, ya tingkat atas, DPR, ya bupati, dan lembaga-lembaga lain. Jadi hal-hal ini sebenarnya mengurangi kemungkinan terjadinya ya bagaimana satu negara itu bisa demokrasi berjalan dengan baik. Dan yang berikutnya, yang kedua adalah manipulasi politik. Teman-teman sekalian, pemerintahan yang demokrasi dan demokratis juga sebenarnya sering sekali rentan terhadap manipulasi politik. Teman-teman sekalian, manipulasi politik ini bisa terjadi dalam banyak hal. Misalnya seperti kemarin kita dihebohkan tentang misalnya bagaimana pelaksanaan korupsi itu. Bukan hanya pelaksanaan korupsi, tetapi juga pelaksanaan apa yang disebut dengan pelaksanaan pemilihan umum yang berkaitan dengan terjadinya manipulasi politik seperti dikemukakan oleh David Hale. Meskipun misalnya ya ada kelompok yang mengatakan bahwa demokrasi itu berjalan dengan baik, tapi tidak juga bisa dihilangkan bahwa ada terjadi pemilihan umum yang brutal, kemudian melanggar hak-hak azazi manusia yang tidak berjalan secara luber, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Teman-teman sekalian, jadi prinsip yang kedua yang dikatakan misalnya terjadinya manipulasi politik ya, itu sebenarnya menimbulkan masalah karena penyebaran informasi yang palsu atau intimidasi terhadap pemilih itu merupakan praktik semacam hal yang merusak integrasi dan proses demokrasi yang mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga politik. Dan yang ketiga adalah demokrasi kelompok kecil. Terkadang dalam sistem demokrasi, kepentingan kelompok kecil atau elit politik itu dapat mendorong atau mendominasi atas kepentingan masyarakat. Teman-teman sekalian, apakah memang prinsip yang kelompok kecil yang dominasi itu tidak terjadi di Indonesia? Apakah memang yang terjadi itu sebenarnya ya bukan kehendak rakyat, bukan demokrasi yang didasarkan atas suara rakyat, tetapi lebih misalnya pada apa yang kita sebut misalnya lembaga yang lebih dijalankan oleh kelompok atau dominasi kecil dari pemimpin. Jadi hal ini sebenarnya merupakan satu kekurangan dan kepentingan-kepentingan kelompok kecil atau elit politik itu dapat mendominasi atas kepentingan masyarakat secara umum, dan hal ini dapat mengarahkan pada ketidakadilan dalam representasi politik dan pembuatan kebijakan. Teman-teman sekalian, sekarang memang hal itu terjadi karena sering sekali misalnya ada perubahan-perubahan, ada keputusan-keputusan yang tanpa dipahami, bahkan ditolak oleh masyarakat, tetapi tetap juga akhirnya tetap diperlakukan. Yang keempat misalnya dikemukakan di sini tentang polarisasi politik. Yang dimaksud dengan polarisasi politik adalah pemerintahan yang demokratis juga sebenarnya dapat mengalami polarisasi politik yang ekstrim, di mana perpecahan dan konflik antara kelompok atau partai politik menghambat kemampuan pemerintah untuk mencapai kesepakatan atau solusi yang lebih efektif. Apakah sekarang kondisi kita tidak berada pada polarisasi politik ini? Apakah sekarang misalnya kondisi politik kita itu mencapai kesepakatan atau misalnya dengan mudah melakukan solusi yang efektif? Atau memang sulit? Kita bisa melihat sekarang bagaimana misalnya di tingkat atas saja kesulitan untuk bisa menyatukan pendapat, menunjukkan bahwa kita itu sebenarnya merupakan satu masyarakat atau politik yang berjalan dengan baik dan bukan melakukan misalnya politik yang seperti sikut-sikutan. Teman-teman sekalian,
Dan prinsip yang kelima adalah prinsip yang disebut dengan ketidakstabilan pemerintahan. Pada ketidakstabilan pemerintahan ini dikemukakan bahwa beberapa pemerintahan demokratis juga mungkin mengalami ketidakstabilan politik atau pergantian kepemimpinan, dan sekarang memang kita belum ya, tapi tidak lama lagi akan terjadi kepemimpinan. Dan pergantian kepemimpinan itu dapat mengganggu proses pembuatan kebijakan dan menghambat kemajuan dalam pengelolaan negara. Kalau saya misalnya ditanya, saya agak ragu bahwa pengelolaan negara ke depan itu bisa akan lebih baik. Saya sekarang sebenarnya tadi saya berencana untuk bisa membuat satu diskusi tentang bagaimana misalnya kemerdekaan kita pada waktu lalu itu, di mana Presiden pertama Soekarno dan kemudian wakilnya Dr. Muhammad Hatta mempunyai pemikiran yang sangat baik sekali, yang sangat luas sekali, dengan apa yang disebut dengan pemikirannya tentang ekonomi. Ekonomi yang disebut sebagai ekonomi kerakyatan, yang sebenarnya sangat-sangat relevan dengan apa yang dikemukakan oleh Amartya Sen dengan prinsip kesetaraan, atau apa yang disebut misalnya dengan negara kesejahteraan. Dan teman-teman sekalian, sudah ada sebenarnya bagian atau satu bagian dari kuliah atau dialektika tentang negara kesejahteraan itu. Lalu bagaimana misalnya kalau kita lihat sekarang, jika para pemerintah sekarang itu hanya membicarakan tentang ekonomi dengan mengatakan bahwa menyiapkan atau memberikan makanan siang gratis dan susu gratis untuk 40 juta masyarakat atau anak-anak Indonesia, tapi di sisi lain mengabaikan pendidikan tinggi. Apakah itu mungkin bisa membuat misalnya rencana itu mungkin bisa berjalan dengan baik, bahwa kita menghadapi masa depan yang bisa lebih baik? Saya tidak begitu yakin dengan pandangan seperti itu. Yang berikutnya sebenarnya kita melihat bahwa ada beberapa hal yang sangat penting misalnya dikemukakan dari pemikiran oleh David Halt ini. Teman-teman sekalian, pemikiran David Halt ini memang saya pikir sangat tepat sekali. Saya ambil sebagai salah satu hal yang bisa menjadi memperluas pemahaman kita tentang bagaimana mestinya demokrasi, hak asasi, kerjasama di dalam satu negara dan juga negara lain bisa berjalan dengan baik, adil, dan demokratis. Teman-teman sekalian, masa depan kita itu, begitu kita membicarakan tentang globalisasi, membicarakan misalnya tentang transnasional, membicarakan tentang misalnya ekonomi global, membicarakan misalnya tentang masalah lingkungan, membicarakan tentang masalah kemiskinan, membicarakan tentang berbagai macam hal itu sebenarnya adalah masalah-masalah yang harus dihadapi secara bersama, secara global. Teman-teman sekalian, tidak layak misalnya bagi kita sekarang, apalagi bagi pemimpin tidak memahami apa yang kita sebut misalnya kerjasama global, paling tidak dalam 17 poin dari SDGs. Teman-teman sekalian, kita harus sadar bahwa kita sekarang berada pada satu era yang tidak bisa memisahkan diri tanpa hubungan yang baik dengan beberapa negara yang ada di dunia. Teman-teman sekalian, jadi saya mencoba untuk mengambil sebenarnya pemikiran dari David Halt ini untuk bisa sedikit menyegarkan pemikiran kita bahwa kita memang harus bisa menghadapi ya perkembangan apa yang disebut dengan demokrasi global itu. Dan demokrasi global adalah satu demokrasi yang tidak mungkin bisa kita abaikan. Dan sekarang menurut saya dunia lagi mengarah ke arah pelaksanaan itu. Ini adalah bagian kedua dari pemikiran David Halt tentang permasalahan demokrasi global. Dan mudah-mudahan misalnya dengan kuliah-kuliah ini tidak bisa akan mencoba untuk lebih memahami tentang apa sebenarnya yang kita perlukan untuk bisa menghadapi ya kerjasama secara global dengan beberapa negara di dunia, dan juga misalnya bagaimana mengatasi masalah-masalah dalam negeri sendiri. Teman-teman sekalian, ini adalah kuliah yang kedua, dan kita tutup saja bagian yang kedua ini dengan mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan selamat malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.